Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah rahasia di balik percakapan perjalanan di Jepang. Kita akan menguasai beberapa pola kalimat kunci yang nggak cuma bikin perjalanan Anda lebih mulus, tapi juga bisa ningkatin skill komunikasi profesional Anda. Udah siap? Yuk kita mulai! Coba deh bayangin, Anda lagi ada di tengah-tengah kota Jepang yang energinya luar biasa. Atau mungkin lagi santai di guest house yang tenang kayak di Nikko. Nah, bisa ngobrol sama orang lokal itu kan bagian terbaik dari petualangan ya. Punya alat komunikasi yang tepat bakal bikin pengalaman itu jadi jauh lebih berkesan. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya kita bisa ngomongin rencana dengan percaya diri dan jelas, baik itu pas lagi ngobrol santai di lobi hotel, atau bahkan pas lagi presentasi penting di kantor? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas strukturnya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari skenario nyata, lalu kita bedah 3 pola tata bahasa yang esensial, dan kita tutup dengan cara praktis buat menerapkannya, baik untuk jalan-jalan maupun untuk karir Anda. Terstruktur, efisien, dan langsung ke intinya. Oke, biar lebih kebayang, kita bakal ngikutin cerita seorang turis namanya Ed yang lagi dalam perjalanannya di Nikko. Dengan mengamati percakapan yang asli, kita bisa benar-benar paham gimana pola-pola kalimat ini digunakan dalam konteks yang sebenarnya. Jadi ceritanya, Ed ini lagi ada di sebuah guest house dan dia mulai ngobrol sama Sakamoto. Yuk kita curi dengar sedikit dialog mereka buat lihat gimana Ed menyampaikan rencananya ya. Belajar langsung dari contoh nyata itu cara paling efektif loh. Oke, kita masuk ke pola yang pertama. Kalau Anda punya rencana yang udah pasti dan pengen menyampaikannya dengan penuh keyakinan, nah ini dia pola kalimat yang wajib Anda kuasai. Coba perhatikan deh kalimat Ed yang nugas ini. Waktu ditanya rencananya, dia jawab, Ashitawa Chuzenjiko ni ikut Tsumori desu. Artinya, besok saya berniat pergi ke Danau Chuzenji. Ada penekanan di sini ya, dia nggak cuma bilang akan pergi, tapi berniat pergi. Ini nunjukin kalau rencananya itu udah dipikirkan matang-matang. Strukturnya gampang banget, ini kayak rumus aja. Ambil kata kerja bentuk kamus, itu loh, bentuk dasar kata kerja yang ada di kamus, kayak iku yang artinya pergi, lalu tinggal tambahkan Tsumori desu. Simple tapi efektif banget buat menyatakan niat Anda. Nah, kejelasan yang sama itu juga berharga banget di dunia profesional. Waktu Anda memaparkan rencana proyek, Anda bisa bilang, Raishu atarasi sistemu o donyusuru tsumori desu, yang artinya, minggu depan kami berencana untuk mengimplementasikan sistem baru. Ini langsung menunjukkan komitmen dan visi yang jelas kepada tim Anda. Oke, selanjutnya, gimana kalau situasinya rencana Anda itu belum pasti, tapi ada keinginan kuat buat mencoba atau merasakan sesuatu yang baru? Nah, disinilah nuansa bahasa jadi penting banget. Ed kemudian bilang, Yuka mo tabete mitai desu. Yuka itu makanan khas Nikko. Dengan menggunakan tabete mitai desu, dia tuh bukan cuma bilang ingin makan, tapi lebih spesifik. Ingin mencoba makan. Ini menandakan adanya rasa penasaran terhadap sebuah pengalaman baru. Jadi, ini dia poin kuncinya. Tabete desu itu keinginan yang umum, tapi tabete mitai desu menunjukkan keinginan untuk bereksperimen. Pola pikir ingin mencoba ini juga relevan banget loh di tempat kerja. Ini menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi dan ide-ide baru, sebuah kualitas yang sangat dihargai. Tadi kita udah bahas masa depan, rencana dan keinginan. Sekarang gimana caranya kita merefleksikan pengalaman yang udah berlalu? Gimana Anda mengungkapkan rasa puas atau syukur atas sesuatu yang udah dialami? Ini contoh yang bagus banget dari percakapan lain. Seseorang bilang, Iro-iro no tokoro ni ikete yokatta desu. Artinya, saya senang bisa pergi ke berbagai tempat. Ini cara yang sangat elegan untuk merefleksikan sebuah pengalaman sekaligus menunjukkan apresiasi. Strukturnya adalah kata kerja dalam bentuk T diikuti oleh yokatta desu. Ini adalah ungkapan reflektif yang sangat berguna. Di dunia kerja, ini bisa jadi cara yang luar biasa untuk ngasih umpan balik positif. Misalnya, kono project de ishū ni shigoto ga dekite yokatta desu, yang artinya, saya senang bisa bekerja sama dengan Anda di proyek ini. Oh ya, sebagai tips tambahan, saat cerita pengalaman, penting banget buat menjelaskan kapan sesuatu terjadi. Pakai aja toki, coba deh pikirkan dalam 3 langkah waktu. Langkah 1, sebelum aksi, pakai bentuk kamus, ikut toki saat akan pergi. Langkah 2, selama aksi, pakai bentuk teiru, arui teiru toki saat sedang berjalan. Dan langkah 3, setelah aksi selesai, pakai bentuk lampau ta, tsuita toki saat telah tiba. 3 langkah ini bantu banget supaya cerita kita jadi runut dan jelas. Oke, teorinya udah kita pahami. Sekarang waktunya praktek. Mari kita satukan semua yang telah kita pelajari dalam sebuah skenario percakapan singkat dan beberapa tips profesional yang bisa langsung Anda terapkan.
Yuk kita coba main peran sebentar. Saya yang bertanya dalam bahasa Jepang ya. Kyou wa doko ni ikimashita ka? Anda bisa jawab berdasarkan cerita Kyou wa toshogu ni ikimashita. Lanjut ya. Oishii mono wa nani ka tabemaishita ka? Dan sekarang, Anda bisa jawab dengan cerdas, gabungkan dua pola. Soba o tabemaishita, yuba mo tabete mitai desu. Tuh kan, keren. Anda sudah berhasil. Nah, ini dia rangkuman praktisnya. Pakai tsumori desu untuk mengkonfirmasi agenda dan rencana. Pakai temitai desu untuk mengusulkan pendekatan atau strategi baru. Dan pakai teyokata desu untuk memberikan apresiasi atau umpan balik positif setelah sebuah pencapaian. 3 alat komunikasi yang sangat ampuh. Nah, sekarang giliran Anda untuk berlatih. Coba bayangkan Anda lagi di Jepang, atau mungkin di rapat strategis Anda berikutnya. Gunakan pola-pola kalimat ini. Ingat, kunci dari penguasaan bahasa adalah pengulangan dan praktek. Semakin sering Anda gunakan, akan semakin alami kedengarannya. Kita udah kupas tuntas 3 pola kalimat yang sangat berguna hari ini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Struktur kalimat apa lagi sih yang menurut Anda krusial untuk dikuasai dalam percakapan bisnis? Dengan memikirkan langkah selanjutnya, proses belajar kita jadi nggak akan berhenti. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.